Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang selalu berusaha menyajikan konten-konten informatif, edukatif, dan inspiratif. Kalau kamu dengar istilah POC pasti sudah gak asing lagi kan? Bahkan mungkin udah agak bosan ya mendengarnya. Namun tunggu dulu, ada banyak hal yang mungkin belum kamu ketahui dari POC ini. Dan salah satunya mungkin patut dipertanyakan, seperti mungkinkah sampai sekarang perusahaan yang satu ini masih berkuasa dan menjajah Indonesia? Oke, kalau kalian penasaran, sebelum dilanjut, bagi kamu yang baru berkunjung ke channel ini, yuk support dulu channel ini dengan cara like dan subscribe agar saya lebih bersemangat menyajikan konten-konten yang berkualitas. Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda secara resmi dibentuk dengan nama Persatuan Perusahaan Hindia Timur atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie yang disingkat POC. Meskipun sebenarnya POC merupakan sebuah persekutuan badan dagang saja, tetapi badan dagang ini sangat istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas serta hak-hak istimewa atau yang sering dikenal dengan hak oktroy. Jadi kalau perusahaan-perusahaan asing yang sekarang menanam modal di Indonesia menanam saham dan diberikan hak istimewa oleh negara, apakah kita masih dijajah? Oke, tulis di kolom komentar ya. Pada awal mulanya, kedatangan POC ke Indonesia dimulai dengan datangnya orang-orang Eropa melalui jalur laut yang dibawa oleh Vasco da Gama, di mana pada tahun 1497 sampai 1498 Vasco da Gama berhasil berlayar dari Eropa ke India melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, sehingga mereka tidak perlu lagi bersaing dengan pedagang-pedagang Timur Tengah untuk memperoleh akses ke Asia Timur yang selama ini ditempuh melalui jalur darat yang sangat berbahaya. Kenapa orang-orang Eropa datang ke Indonesia? Kalau kalian amati, ini ada hubungannya dengan penaklukan Konstantinopel oleh Turki Utsmani ya. Silahkan dipelajari, itu ada hubungannya. Jadi Turki Utsmani itu berperan dalam kedatangan bangsa-bangsa Eropa termasuk Belanda ke Indonesia ya. Adapun tujuan utama bangsa-bangsa Eropa ke Asia Timur dan Tenggara termasuk ke Nusantara murni untuk perdagangan. Demikian juga dengan bangsa Belanda. Selama abad ke-16, perdagangan rempah-rempah didominasi oleh Portugis pada waktu itu dengan menggunakan Lisbon sebagai pelabuhan utama. Sebelum revolusi di negeri Belanda, kota Antwerp memegang peranan sangat penting sebagai distributor di Eropa Utara. Akan tetapi, setelah tahun 1591, Portugis melakukan kerjasama dengan firma-firma dari Jerman, Spanyol, dan Italia menggunakan Hamburg sebagai pelabuhan utama, tempat untuk mendistribusikan barang-barang dari Asia. Artinya, Portugis memindahkan jalur perdagangan menjadi tidak melewati Belanda pada waktu itu. Namun ternyata perdagangan yang dilakukan oleh Portugis ini tidak efisien dan tidak mampu menyuplai permintaan yang terus meninggi, terutama rempah lada. Suplai yang tidak lancar ini menyebabkan harga lada meroket pada saat itu. Selain itu, unifikasi Portugis dan kerajaan Spanyol yang sedang dalam keadaan perang dengan Belanda pada saat itu, tahun 1580 menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Nah, faktor-faktor tersebutlah yang mendorong Belanda memasuki perdagangan rempah-rempah interkontinental. Hal tersebut dipermudah lagi dengan Johan Huygens van Lieshoten dan Cornelis de Houtman yang menemukan jalur rahasia pelayaran Portugis, sehingga membawa pelayaran pertama Cornelis de Houtman. Pada tahun 1596, 4 kapal ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman berlayar menuju Indonesia dan merupakan kontak pertama ya antara Indonesia dengan Belanda. Ekspedisi ini mencapai Banten, pelabuhan lada utama di Jawa Barat. Di sini mereka terlibat dalam perseteruan dengan orang Portugis dan penduduk lokal di sana. Kemudian Cornelis de Houtman berlayar lagi ke arah timur melalui pantai utara Jawa dan sempat diserang oleh penduduk lokal di Sedayu yang berakibat pada kehilangan 12 awak kapal mereka. Kemudian terlibat lagi perseteruan dengan penduduk lokal di Madura yang menyebabkan terbunuhnya seorang pemimpin lokal di sana. Karena banyak penentangan, akhirnya armada Cornelis de Houtman di tahun berikutnya mereka memutuskan untuk kembali ke Belanda karena mereka menganggap rempah-rempah yang dibawa cukup untuk menghasilkan keuntungan. Kenapa ya pas Belanda datang pertama kali banyak yang menentang? Jawab lagi di kolom komentar ya. Di tempat lain, pada tanggal 31 Desember 1600, Inggris mulai mendirikan perusahaan dagang di Asia yang bernama Perusahaan Hindia Timur Britania atau English Indies Company yang disingkat dengan EIC yang berpusat di Kalkuta, India. Kemudian setelahnya, pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indisch Compagnie dan Prancis pun tak mau ketinggalan dengan mendirikan Perusahaan Hindia Timur Prancis tahun 1604. Misi dagang ini yang kemudian dilanjutkan dengan politik permukiman atau yang sering kita kenal dengan istilah kolonialisasi dilakukan oleh Belanda dan negara-negara Eropa yang lainnya. Khusus untuk Belanda, mereka melakukannya dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera, dan Maluku. Sedangkan di Suriname dan Koroko sendiri, tujuan Belanda memang sejak awal murni untuk kolonialisasi ya. Dengan latar belakang perdagangan inilah awal kolonialisasi bangsa Belanda di Indonesia dimulai. Selain itu, tujuan utama dibentuknya POC seperti tercermin dalam perundingan 15 Januari 1602 adalah untuk menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. Yang
Yang dimaksud musuh saat itu adalah Portugis dan Spanyol yang pada kurun Juni 1580 sampai Desember 1640 mereka bergabung menjadi satu kesatuan yang hendak merebut dominasi perdagangan di Asia. Intinya negara-negara Eropa pada waktu itu bersaing ya untuk mendapatkan dominasi perdagangan di Asia. Kalau kita cerdik pada waktu itu justru kita yang harus mengadu domba orang-orang Eropa. Tapi malah sebaliknya, kita yang malah diadu domba. Selain persaingan sengit dengan Portugis dan Spanyol, Belanda pun bersaing ketat dengan Inggris dan Prancis untuk memperoleh hegemoni perdagangan di Asia Timur, di mana Inggris ada di India ya pusatnya, sedangkan Belanda di Indonesia. Untuk menghadapi masalah ini, Staten General di Belanda akhirnya VOC diberi wewenang memiliki hak istimewa atau hak oktroy. Wewenang ini yang mengakibatkan suatu perkumpulan dagang seperti VOC dapat bertindak layaknya suatu negara. Jadi ingat, globalis cabal ini ya. Apakah ada hubungannya teman-teman? Oke, hak-hak istimewa yang tercantum dalam hak oktroy diantaranya pertama hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan di sebelah barat Selat Magellan serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. Yang kedua dari hak oktroy ini adalah hak kedaulatan atau sovereignty sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara untuk memelihara angkatan perang, memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda, kemudian memerintah daerah-daerah tersebut dan menetapkan mengeluarkan mata uang sendiri serta memungut pajak. Enak saja ya, mengut pajak di negeri orang. Bisa jadi gitu ya. Jadi membiasakan hal-hal yang tidak biasa dan rakyat Indonesia menjadi sudah terbiasa. Selain punya hak istimewa, kamu juga harus tahu bahwa VOC itu sebetulnya memiliki 6 bagian atau kamers, yaitu di Amsterdam, Middenburg, Enkhuizen, Delft, di Hoorn, dan di Rotterdam ya. Delegasi dari ruang ini berkumpul sebagai Heren 17 atau 17 tuan. Kamers menyumbangkan delegasi ke dalam 17 sesuai dengan proporsi modal yang mereka bayarkan. Adapun delegasi dari Amsterdam sendiri berjumlah 8. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Bayangkan ya. Selain itu, kenapa sih VOC sering juga disebut sebagai perusahaan Hindia Timur? Ya karena memang ini Belanda ini kan punya perusahaan di bagian barat dan di bagian timur. Kalau di bagian timur disebut dengan Verenigde Oost-Indisch Compagnie, sedangkan kalau di kawasan Hindia Barat disebut dengan Geotrade West-Indische Compagnie atau GWC ya. Di Indonesia sendiri perusahaan ini dalam menjalankan monopolinya menggunakan berbagai cara termasuk kekerasan terhadap populasi lokal dan juga pemerasan serta pembunuhan massal. Sehingga pada tahun 1603 VOC memperoleh izin ya di Banten untuk mendirikan kantor perwakilan dan pada tahun 1610 Peter Both diangkat menjadi gubernur jenderal VOC pertama sampai tahun 1614. Kemudian Peter Both lebih memilih Jayakarta sebagai pusat administrasi VOC pada waktu itu, sementara Frederik de Houtman menjadi semacam gubernur VOC di Ambon yang menjabat 1605 sampai 1611. Setelah itu menjadi gubernur Maluku dari 1621 sampai 1623. Simpulkan sendiri ya bagaimana sistem birokrasi VOC di Indonesia ya, baik di timur Indonesia ataupun di barat Indonesia. Pada tahun 1652, Jan van Riebeeck mendirikan pos di Tanjung Harapan, Afrika Selatan untuk menyediakan berbagai kebutuhan kapal VOC dalam perjalanan mereka ke Asia Timur. Selain di sana, VOC juga sebetulnya mendirikan pos-pos seperti di Tanjung Harapan, yaitu pos di Persia, Malaka, Siam, Cina, Formosa, dan Selat India. Fakta menarik yang juga harus kamu ketahui, sekitar tahun 1669, VOC menjadi salah satu perusahaan pribadi terkaya dalam sepanjang sejarah dengan lebih dari 150 pelaku dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, dan angkatan bersenjata pribadi dengan 10.000 tentara, bayangkan ya, serta pembayaran dividen 40%. Fakta menarik lain dari VOC ini hampir selalu mengalami konflik dengan pihak Inggris. Hubungan keduanya memburuk ketika terjadi pembantaian Ambon pada tahun 1623. Kemudian pada abad ke-18an kepemilikannya dipusatkan di Hindia Timur setelah peperangan keempat antara Provinsi Bersatu dan Inggris sekitar tahun 1780 sampai 1784, di mana VOC mendapatkan kesulitan finansial pada waktu itu dan pada 17 Maret 1798 perusahaan ini dibubarkan setelah Belanda diinvasi oleh tentara Napoleon Bonaparte dari Prancis, di mana Hindia Timur diserahkan kepada kerajaan Belanda oleh Kongres Wina di tahun 1815. Perusahaan Hindia Timur diserahkan kepada kerajaan Belanda, maksudnya apa? Kan perusahaan Hindia Timur itu milik swasta diserahkan kepada kerajaan Belanda ya, tuh maksudnya. Kemudian sekitar pertengahan abad ke-18 VOC mengalami kebangkrutan karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Penyebab kebangkrutan VOC sendiri disebabkan karena maraknya korupsi di dalam organisasi VOC yang dilakukan oleh petinggi-petingginya. Di saat yang bersamaan VOC juga harus berperang menghadapi Inggris
bisnis yang berakhir dengan direbutnya semua kantor POC yang sudah tadi saya sebutkan. Heran Zepentin juga dianggap bertanggung jawab terhadap kebangkrutan POC. Mereka dianggap lalai karena membiarkan para pejabat menjalankan bisnis pribadi, namun pada praktiknya mereka mengambil keuntungan lebih untuk memperkaya diri. Heran Zepentin juga dianggap tidak sigap dalam menanggapi keluhan pegawainya seperti saat mereka enggan menyediakan serdadu dan kelasi kapal yang baik mutunya. Selain itu, keterlibatan POC dalam perang di Jawa, Sumatera, dan Maluku juga menjadi penyebab kebangkrutan POC ini, hingga akhirnya POC dibubarkan pada 31 Desember 1799 dengan meninggalkan hutang sebesar 136,7 juta gulden. Kalau dilihat dari sisi bisnis ya, POC itu kan perusahaan swasta. Apakah mungkin Heran Zepentin itu tidak menimbun uang dan akhirnya menjadi cikal bakal dari globalis cabal? Oke, nanti kita akan bahas itu lebih jauhnya ya. Jadi ikuti terus channel ini. Ini proyek besar ya channel ini, mengungkap berbagai konspirasi dari sudut pandang sejarah dan dihubungkan dengan kejadian-kejadian geopolitik internasional saat ini. Jadi akan sangat menarik. Tapi kita perlu dasarnya dulu sebelum membahas ke sana. Pada akhirnya saya akan kembali ke pertanyaan awal, lalu apakah mungkin sampai sekarang perusahaan yang satu ini masih berkuasa dan menjajah Indonesia? Apakah ada hubungannya dengan Freeport dan perusahaan-perusahaan multinasional yang lainnya yang saat ini bercokol di Indonesia? Oke, kita akan kupas habis pertanyaan tersebut di video-video yang akan datang. Untuk itu, agar tidak ketinggalan, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam penikmat sejarah.